guys, welcome back to my channel. Semoga kalian yang nonton video aku sehat-sehat semua ya. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton, kalian bisa dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Karena dengan dukungan kalian, aku bisa mengembangkan channel aku. Oke guys, jadi di channel kali ini aku akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat tentang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat, tapi nyatanya tidak sesuai ekspektasi mereka guys. Jadi aku tertarik banget membahas tentang ini karena melihat peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama itu semakin tahun tuh semakin naik. Banyaknya klien-klien yang mengajukan perceraian dengan umur di bawah 19 tahun. Itu sangat miris sekali. Dan untuk teman-teman yang mungkin usianya masih di bawah umur, kalau bisa mau menikah dipertimbangkan lagi agar tidak menyesal di kemudian hari. Jadi guys, masih banyak sebagian dari masyarakat itu yang memiliki kebiasaan dan berpendapat bahwasanya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur itu karena menghindari hal-hal negatif, termasuk agar tidak sampai hamil duluan. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan mereka menikahkan anak mereka yang di bawah umur itu karena untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka. Jadi kalau misalkan anak mereka itu menikah, mereka merasa melepas beban ekonomi dengan cara menikahkan mereka. Nah, selain itu memang ada di sebuah desa itu beberapa adat dan mereka menganggap kalau misalkan anaknya itu sudah berumur 20 tahun, termasuk bagi yang perempuan, itu akan dianggap perawan tua kalau misalkan mereka belum menikah. Dan kemudian ini yang terakhir ini banyak juga kalau misalkan orang-orang tuh ditanya, kenapa sih anaknya masih kecil kok sudah dinikahkan gitu. Nah, jawabannya tuh seringkali ya kenapa kalau misalkan sudah jodohnya maka jadi sudah jodohnya gitu loh. Mereka menganggap bahwasanya takdir menikahnya memang di usia yang muda dan mereka mengiyakan kemudian menyetujui anaknya untuk menikah. Oke guys, jadi setelah penjelasan mengenai beberapa kebiasaan yang memicu meningkatnya pernikahan dini, setelah ini aku akan membahas sedikit tentang akibat pernikahan dini yang memang harus diketahui agar tidak banyak lagi anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Jadi guys, kalau misalkan tadi itu menikahkan anak bahwasanya untuk menghindari agar tidak hamil duluan, itu sebenarnya tidak sesuai. Karena kenapa? Kalau misalkan anak masih belum berusia di atas 19 tahun untuk menikah, itu masih belum siap secara fisikis dan juga mental untuk menghadapi rumah tangganya nanti. Memang ada yang bisa, tapi 90% dari hasil pernikahan dini banyak yang mengajukan perceraian. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi beban secara ekonomi dan melepas beban ekonomi dari si orang tua. Itu sebenarnya tidak sesuai, karena kenapa? Pada saat anak itu menikah dan calon suaminya belum bekerja atau misalkan baru bekerja atau misalkan pekerjaannya belum mumpuni dan penghasilannya masih sedikit, maka mau tidak mau orang tuanya yang akan menanggung semua kebutuhan dan keperluan untuk si anak. Justru menambah dua kali beban ekonomi bagi orang tua, bukan malah mengurangi. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan di pernikahan dini itu rawan terjadi KDRT, karena bagaimanapun anak yang memang belum dewasa, jadi pikiran mereka masih belum cukup untuk memikirkan rumah tangga yang baik seperti apa. Dan mereka kadangkala juga ada yang suka main, kemudian suka keluar-keluar, dan pada akhirnya ibaratnya masih anak-anak ya, jadi mereka masih jiwanya tuh masih ingin di luar main-main seperti itu.
Kemudian yang keempat adalah anak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mereka juga pergaulan dengan teman-temannya juga terbatasi karena mereka sudah terikat di perkawinan tersebut. Dan yang kelima, kehamilan bagi remaja di bawah 19 tahun itu memiliki resiko kematian lebih tinggi daripada orang yang memang sudah dewasa, dan beresiko untuk melahirkan bayi prematur serta menyebabkan stunting. Oke guys, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai kebiasaan-kebiasaan dari orang tua yang memicu terjadinya pernikahan dini dan akibat-akibat dari pernikahan dini. Semoga kedepannya tidak banyak remaja yang melakukan pernikahan dini dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar memiliki masa depan yang lebih cerah. Oke teman-teman, sekian dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.